Selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Coba video-video udah dibuka, lambaikan tangan. Saya mau lihat lambaian-lambaian tangan yang ada di video. Oke. Mari kita sekarang mau membuka persekutuan doa pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur serta terima kasih buat anugerah cinta, anugerah berkat serta kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami tetap mau memuji Engkau, kami tetap mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang dengan wajah dan muka yang senyum. Terimalah ucapan syukur kami buat Engkau ya Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan, dan gunung-gunung
Biarlah kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, karena hadirat Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita, yang perlu kita syukuri setiap hari. Biarlah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak-Nya. Bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Mari kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Katakan sekali lagi, ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Hanya dekat padamu ya Tuhan, hanya
dekat padamu, ada ketenangan hanya daripadamu, ada keselamatan. Kau lagu numpaanku dan kota bentengku. Ku takkan goyah selamanya. Katakan sekali lagi, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu, ada ketenangan hanya daripadamu, ada keselamatan. Kau lagu numpatuku dan kota bentengku. Ku takkan goyah selamanya. Ku takkan goyah. Ku takkan goyah selamanya. Ku takkan goyah selamanya. Mari kita mau memuji Dia, kita mau bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersyukur padamu. Terima kasih ya Tuhan, syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Hanya padamu ya Tuhan kami dekat, hanya padamu Tuhan kami mendapatkan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketenangan selalu kami dapatkan Tuhan, hanya bersama dengan Engkau, hanya bersama dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi yang mau mengucapkan syukur, silahkan meng-unmute, setelah itu kembali di mute. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pujilah Kasih-Mu nyata Tuhan selalu tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. terima kasih. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Inilah ucapan syukur serta terima kasih yang sudah kami ucapkan maupun yang belum kami ucapkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar segala ucapan syukur kami, segala ucapan terima kasih kami kepadamu. Mulut kami tidak bisa berhenti Tuhan memuji Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti meninggikan Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini biarlah kami tetap mau berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap berada di hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya ada Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu rindu berada di hadirat-Mu. Kami selalu rindu Engkau memenuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Engkau memenuhi hati kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah kepadamu apapun yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pada saat kami menyerahkan segala kekhawatiran kami Tuhan, segala beban kami, segala apa yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami, saat kami menyerahkan itu semua kepadamu, saat itu juga Engkau turun tangan untuk menyelesaikan segala beban hidup kami, segala persoalan hidup kami. Kami percaya kami tidak sendirian dalam menjalani kehidupan kami ini. Ada Engkau yang selalu menuntun kami, ada Engkau yang selalu hadir dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mohon Engkau selalu penuhi kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Engkau selalu penuhi kami dengan segala cinta-Mu, dengan segala anugerah kasih-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Biarlah kami tetap mau menyembah kepadamu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
firman-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti menyembah Engkau Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Tapi pada saat ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang begitu menguatkan hati kami. Sungguh kami berbahagia Tuhan kalau pada saat ini Kau telah hadirkan sahabat kami Selo yang akan membawakan firman-Mu. Urapilah dia, urapilah mulut, lidah serta bibirnya. Biarlah apa yang keluar dari dia semua hanya daripada-Mu Tuhan. Pakailah Selo sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah kami mau setia bersama dengan firman-Mu. Kami mau setia mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu ya dan amin buat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi Maria-Maria yang begitu setia bersama dengan firman-Mu. Dan ajar kami untuk duduk diam, untuk mendengar serta merenungkan firman-Mu yang boleh kami rasakan pada saat ini. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Selo. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Cilike, Bro Rofi. Sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan, jika sahabat-sahabat bisa mendengar suara saya, boleh lambaikan tangan supaya saya bisa. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang telah menjadikan malam hari ini menjadi malam penuh ucapan syukur, malam penuh sukacita, sehingga kita semua boleh berkumpul dalam hadirat Tuhan untuk sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sungguh-sungguh dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi bagian dari sebuah rahmat keselamatan Tuhan melalui sakramen pernikahan, sakramen yang benar-benar menghidupi dan kita hidupi sesungguhnya. Tetapi sebelum itu mari kita mau tarik sebentar karena saya mau cerita satu hal, sahabat-sahabat rasam Tuhan. Begini, ada satu hal yang paling saya suka. Puji nama Tuhan, sebelum pandemi ini saya diizinkan Tuhan untuk melakukan banyak traveling gitu ya, entah untuk pelayanan, entah untuk kerja juga. Tetapi yang ada satu hal yang saya paling suka, sahabat-sahabat Gloria gitu ya. Saya paling suka kalau pramugarinya ngomong begini. Para penumpang sekalian, sebentar lagi gitu ya. Para penumpang sekalian, penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan segera mendarat gitu ya. Kita akan segera mendarat di, biasanya saya paling happy sih kalau mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Karena artinya apa? Sebentar lagi saya akan pulang, sebentar lagi saya akan nyampe rumah dan saya akan bertemu dengan istri saya, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluarga yang benar-benar sangat-sangat menjadi rahmat kehidupan untuk saya pribadi gitu. Jadi saya paling suka mendengar istilah itu. Dan juga saya juga suka sekali kalau mendengar para penumpang sekalian, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado. Wah, artinya apa? Saya pulang kampung, bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan kerabat, bertemu dengan handai tolan, karena puji nama Tuhan kami masih memiliki rumah di sana. Untuk sama-sama bersuka cita dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan tentunya. Nah, yang paling saya maknai adalah kenapa saya sungguh bersuka cita setiap kali saya mau pulang. Karena saya kembali ke rumah. I'm going back home. Ya, I'm going back home. Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, rumah di sini, home di sini, ini nggak bicara soal struktur bangunannya.
Tetapi home di sini mau bicara soal sebuah keadaan, sebuah perasaan, sebuah tempat di mana saya bisa mencurahkan dan mendapati sebuah perasaan dicintai dan mengasihi juga tentunya. Dan tema malam hari ini, my church is my home is my church gitu ya. Bagaimana kita mau memaknai bahwa kita sungguh mengucap syukur, kita memiliki rumah yang sungguh-sungguh Tuhan tempatkan buat saudara dan saya untuk mengalami kasih setia Tuhan. Karena seringkali ada begitu banyak orang yang punya rumah tapi gak suka pulang. Lebih suka nongkrong di coffee shop, lebih suka nongkrong di tempat-tempat lain, di mall, di restoran, atau dimanapun. Tetapi gak suka untuk kembali ke rumah. Ini tanda tanya besar sebenarnya. What happened with your home? Karena sekali lagi saya gak bicara soal houses, gak bicara soal bangunan fisik, tetapi bicara soal rumah. Rumah di mana tempat kita mengalami sebuah pengalaman dicintai dan mencintai. Dan tentunya kita bicara sebuah statement malam hari ini bicara bagaimana kita memiliki home, tempat di mana kita mengalami hadirnya Tuhan. Tempat di mana kita mengalami rahmat kehadiran Tuhan lewat kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di rumah itu. Tentunya dengan pasangan hidup kita, dengan mungkin anak kita, dengan orang tua, dengan mertua mungkin. Karena sesungguhnya inilah keluarga inti. Dan ini yang seharusnya kita hidupi dalam kehidupan berkeluarga. Ini penting sekali sahabat-sahabat Kristus. Ini penting sekali. Karena sekali lagi, rumah kita adalah gereja kita. Kita tahu bahwa gereja adalah tempat di mana kita mengalami kehadiran Tuhan. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir dalam Injil Matius katakan. Dan rumah buat saya pribadi bukan soal fisik. Nggak bicara soal besarnya rumah dan kita happy. Belum tentu saudara terkasih dalam Tuhan. Ada beberapa kesaksian dari sahabat-sahabat Kristus. Wah, rumah mereka besar-besar. Tetapi itu tadi, enggan untuk kembali karena mereka merasa, bahkan mohon maaf ya, I feel like hell when I'm going home. Sahabat-sahabat saya bilang begitu. Saya merasa seperti neraka kalau saya pulang. Padahal ini rumah tangga orang Katolik, keluarga Katolik. Tetapi di situ dikatakan, I feel like hell when I'm going home. Lah ini aneh loh. Ini aneh banget. Makanya malam hari ini kita mau belajar melihat bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan kita saat ada di rumah itu bicara soal tanda kehadiran Tuhan. Tadi saya sudah katakan dengan sangat jelas bahwa di Injil Matius 18 ayat 20, 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Artinya apa? Di dalam rumah kita, di dalam keluarga rumah tangga kita, itu ada kehadiran Tuhan. Nanti kita akan bicara lebih dalam tentang hal itu. Dan kita juga tahu sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, kitab suci perjanjian lama, kitab Kejadian 2 ayat 22 sampai 25. Di situ dikatakan, diceritakan tentang terjadinya institusi pertama di dunia ini. Catat baik, institusi pertama di dunia ini nggak bicara BUMN, saudara. Institusi pertama yang terjadi di dunia ini adalah bagaimana Tuhan menciptakan dari 2 pribadi yang berbeda, tetapi dijadikan satu di dalam rahmat Tuhan dengan kehadiran Tuhan. Dan kita memaknai itu sebagai tanda kehadiran Tuhan, yaitu sakramen. Bagaimana sesungguhnya di dalam keluarga itu adalah sebuah sakramen. Rumah kita, keluarga kita, rumah tangga kita adalah sebuah sakramen. Tanda kehadiran Tuhan. Kristus harus ada di dalam setiap rumah tangga yang memuji dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristus harus benar-benar ada di tengah-tengah keluarga. Dan ciri, catat baik saudara, ciri keluarga atau home yang menghidupi Kristus dan dihidupi Kristus adalah masing-masing anggotanya memiliki karakter Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab kita yang sudah dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, seringkali kita menuntut, ya, seringkali kita menuntut
kesempurnaan sebuah keluarga. Saudara, mohon maaf saudara, tanpa bermaksud untuk omong kosong. Sekali lagi, tanpa bermaksud untuk omong kosong. Tetapi sesungguhnya gak ada keluarga yang sempurna. Gak ada. Karena seringkali komplain di luar sana yaitu menuntut keluarga yang sempurna. Saudara catat baik, andai pun ada keluarga yang sempurna, waktu engkau dan aku hadir di tengah keluarga itu jadi gak sempurna. Karena sesungguhnya gak ada keluarga yang sempurna. Gak ada. Tetapi kasih karunia Tuhan, kehadiran Tuhan, kehidupan yang diubahkan oleh Kristus, itulah yang menyempurnakan segala ketidaksempurnaan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, di dalam kelemahan disitulah kuasa Tuhan bekerja. Di dalam keluarga yang tidak sempurna, kuasa roh Tuhan bekerja. Jadi mulai malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Gloria, mari jangan sesali keberadaan keluarga kita. Jangan sesali rumah tangga atau keluarga kita. Jangan sesali home kita. Tuhan, kenapa saya hadir di tengah keluarga yang broken home? Saudara, saya harus kasih tahu kenapa engkau hadir di keluarga yang broken home. Karena engkau adalah utusan Tuhan. Karena engkau harus dididik, dibentuk di sana supaya engkau disempurnakan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Memiliki orang tua yang tidak sempurna, saudara, orang tua kita nggak sempurna, mama papa kita nggak sempurna, apalagi kita. Stop menyesali. Wah, papa saya galak, wah mama saya nyebelin, mama saya posesif, wah mertua saya nyebelin banget. Justru dengan orang-orang menyebalkan itulah dengan tanda kutip engkau dan saya ditempatkan di sana untuk berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Aduh, pasangan hidup yang Tuhan tempatkan awal-awal pacaran mah happy banget. Wow, feels like heaven. And then pas menikah, ya tadi itu, it's not about heaven, it's all about hell. Wah, ngoceh mulu, wah ngomel mulu, apa-apa semuanya negatif mulu. Stop menyesali hal-hal itu, sahabat-sahabat Kristus. Karena apa? Engkau ditempatkan dengan pasangan yang sedemikian supaya engkau dapat menyelami makna kasih karunia Tuhan. Supaya lewat karakter pasangan hidup kita, lewat karakter anak-anak kita, lewat sifat orang tua kita, hidup kita disempurnakan. Jadi berhenti untuk menuntut soal kesempurnaan di dalam home-nya kita. Karena sekali lagi, mohon maaf saudara, ini fakta. Nggak ada keluarga yang sempurna. There is no such a perfect home, perfect family. Nggak ada saudara. Nggak ada. Kenapa? Karena mungkin Yesus nggak ada di sana. Makanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Dan kita belajar bagaimana lewat kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam home-nya kita, kita bisa menjadikan rumah kita sebagai gereja, tanda kehadiran Tuhan. Karena dalam tradisi iman gereja Katolik, magisterium, ajaran-ajaran gereja, kita tahu, nanti kita belajar, saudara boleh catat ini, dan saudara nanti buka di Katekismus Gereja Katolik, bagaimana memandang keluarga sebagai tanda kehadiran Tuhan lewat sakramen. Katekismus Gereja Katolik dokumen 1656 bilang begini, keluarga-keluarga Kristen itu sangat penting sebagai pusat suatu iman yang hidup dan meyakinkan. Oleh karena itu, Konsili Vatikan yang kedua menamakan keluarga Katolik itu sebagai Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Sebab dalam pangkuan keluarga hendaknya orang tua dengan pewartaan maupun teladan sebagai pewarta iman. Pertama, bagi anak-anak mereka, orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing secara istimewa seturut dengan panggilan rohani. Bagi kita yang sudah menikah, kita sudah mengerti dan paham sekali. Makanya nanti setelah ini kalau kalian punya dokumentasi dari pemberkatan pernikahan, tolong diputar. Lihat lagi janji pernikahan kita.
Maknai lagi janji pernikahan kita. Apa yang kita omong? Jangan-jangan ya udahlah saya ngomong cepet-cepet aja supaya pemberkatannya cepat selesai. No. Setiap perkataan doa yang kita ungkapkan waktu kita menerima sakramen pernikahan itu adalah janji iman kita. Untuk kita saling menerimakan sakramen satu sama lain. Antara saya dengan pasangan hidup saya, dengan Angela. Demikian juga sebaliknya. Pasangan hidup saudara kita saling menerimakan sakramen pernikahan. Dan kita diberkati, dimateraikan di sana. Dan kita janji satu sama lain. Kita janji untuk saling mengasihi di dalam suka maupun duka. Itu sifat pewartaan yang sejati, saudara. Bagaimana kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana dengan segala ketidaksempurnaan kita yang disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan, kita saling mengasihi. Belum lagi janji kita, kami akan mendidik anak seturut dengan ajaran Katolik. Lah bagaimana kita mau mendidik anak? Bagaimana kita mau menjadi kesaksian buat pasangan hidup kalau kehidupan kita aja belum diubah, belum berubah? Walaupun kita rajin ikut persekutuan doa online, kan sekarang gampang banget. Saudara ada di mana, tinggal ikut, tinggal Zoom, tinggal pakai link, tinggal ketik password. Apakah itu mengubah kehidupan kita? Karena dengan tanda kutip, saudara terkasih dalam Tuhan, ada tuntutan dari Tuhan, tuntutan iman secara positif ya, untuk kita menjadi kesaksian, untuk hidup pribadi kita menjadi pewartaan, untuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Ingat, Kisah Rasul jelas katakan, kamu harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Seringkali kita sibuk cari kesaksian, cari pelayanan, menjadi kesaksian sampai ujung-ujung bumi. Tapi Yerusalem yang gak diberesin, saudara. Wah, ini penting sekali. Bagaimana kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga kita, itu harus menjadi fokus terbesar kita. Apakah kita gak boleh pelayanan sampai ujung bumi? Monggo, saudara. Tetapi pastikan keluarga saudara, keluarga Selo, keluarga kita semua sudah mengalami pewartaan, sudah mengalami kasih karunia Tuhan, sudah mengalami, ini Golkar ya, golongan karismatik, sudah mengalami pencurahan roh, sudah mengalami pembaharuan roh, hidup keluarga yang diubahkan dan diperbaharui. Katekismus Gereja Katolik dokumen 1666, keluarga Kristen adalah tempat anak-anak menerima pewartaan pertama mengenai iman. Karena itu tepat sekali ia dinamakan gereja rumah tangga, satu persekutuan rahmat dan doa, satu sekolah untuk membina kebajikan-kebajikan manusia dan cinta kasih Kristen. Ini ada berhubungannya dengan Katekismus Gereja Katolik dokumen 2685. Bilang gini, keluarga Kristen adalah tempat pendidikan doa yang pertama. Minggu lalu kalau sahabat-sahabat Gloria datang PD, Kasinta ada bilang, bagaimana Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus belajar meneladani teladan Bunda Maria. Saya yakin Yesus nggak tiba-tiba jempreng gitu ya, dia jadi besar dan berhikmat dan semua orang menyukai. Saya yakin ada satu masa di mana Yesus pun berproses belajar. Dan saya selalu mengucap syukur karena rahmat Tuhan izinkan saya melihat bagaimana karakter Bunda Maria sangat dihidupi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana pendidikan iman yang ditanamkan oleh Bunda Maria dan tentunya Santo Yosef itu benar-benar dihidupi dan menghidupi Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh, Lukas 1:38. Bunda Maria taat. Dia responi kehendak Tuhan dengan bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. And guess what? Di dalam tekanan yang sama, di dalam proses yang sama, di dalam tantangan iman yang sama, Yesus pun ingat tentang proses pembelajaran ini. And then dia ungkapkan, waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus bilang begini, dia doa dalam keadaan sakaratul mautnya, dalam ketakutannya. Yesus doa, dia bilang, Bapa, kalau boleh nih, cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi please, bukan kehendakku,
tetapi biarlah kehendak-Mu jadi. Saudara lihat, sinkron nggak? Sinkron. Karena ini adalah warisan iman yang Bunda Maria wariskan. Dalam teladan-teladan iman, dalam teladan-teladan perkataan, dalam teladan-teladan kehidupan. Dan Yesus memiliki karakter Bunda Maria dan tentunya Santo Yosef. Karena Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dia pun berproses, dia pun belajar, saudara. Dia belajar. Dan saya percaya tempat pertama di mana Yesus mengenal jati dirinya sebagai anak Allah, di mana Yesus mengenal pribadi Allah yang dipuja dan dipuji sebagai Bapa penolong bangsa Israel. Saya yakin itu diwariskan oleh Bunda Maria dan tentunya Santo Yosef. Tempat pembelajaran pertama adalah keluarga, adalah rumah tangga, adalah home. Ini penting. Makanya saudara dan saya ditantang, di-challenge malam hari ini. Apakah kita benar-benar menghidupi kekristenan, kekatolikan kita dengan baik? Tentunya untuk Yerusalem kita terlebih dahulu. Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk. Kanan kiri, menginjili keluarga ini, bersaksi kepada keluarga ini, menerima curhatan keluarga ini, memberi solusi kepada keluarga ini. Tetapi keluarga kita justru kita cuekin. Hati-hati saudara. Saya harus akui di depan saudara terkasih dalam Tuhan, saya pernah terjebak dengan pattern ini. Sampai akhirnya saya bertobat. Saya disentuh oleh suara Tuhan. Saya diubahkan oleh kuasa kasih karunia Allah. Tadinya saya sibuk pelayanan. Wah, kayaknya keren gitu ya, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Tetapi justru di rumah, orang tua saya waktu itu sebelum nikah merasa banyak ditinggalkan. Mungkin mereka nggak ngomong, tapi saya tahu. Dengan kesibukan pelayanan saya justru meninggalkan keluarga saya yang terlebih dahulu harus dilayani. Makanya saya bukannya dibilang bersyukur ya, bersyukurlah untuk segala hal, saya pasti bersyukur. Termasuk juga untuk pandemi ini. Dimana 1 tahun lebih ini, kan nggak ada pelayanan luar kota gitu ya, yang menuntut untuk terbang gitu, untuk terbang keluar kota, semua lewat Zoom. Saya mengucap syukur, saya sangat menikmati semua ini. Karena apa? Karena saya punya waktu bersama dengan istri saya, bersama dengan mama, bersama dengan mertua, bersama dengan keluarga inti, bersama dengan sahabat-sahabat. Saya punya banyak waktu lebih. Sehingga saya mengucap syukur bisa merefleksikan apa yang boleh saya alami hari ini. Mungkin ada satu kesaksian. Ada yang bilang begini, kalau Selo itu dokumentasi lagunya banyak banget. Which is buat saya, bukan saya mau menyombongkan diri, tetapi puji nama Tuhan. Nggak tahu lagunya gimana, tapi saya tahu lagu itu. Dan ternyata saya tahu bahwa ini adalah benih yang ditanamkan oleh orang tua saya, my home. Waktu saya masih SMP, SMA, and then kuliah. Saudara tahu, mama saya itu paling suka dengar lagu-lagu rohani, saudara. Saya nggak menyebut nama radionya karena saya nggak di-endorse gitu ya. Tetapi setiap pagi sebelum saya sekolah, bangun 5:30 untuk sekolah gitu ya. Ini SMP, saya ingat SMP. Mama saya selalu putar lagu-lagu rohani dari radio. Wah, itu zaman-zaman lagunya masih Insinyur Niko, simfoninya Paweliar gitu ya. Diputar. Jadi during the time 5:30 sampai 6:30 di mana saya ganti baju, di mana saya sarapan, di mana saya ngobrol sebentar sama orang tua saya, lagu-lagu itu diputar. And guess what? Ternyata lagu-lagu itu nyantol, saudara. Dan saya percaya ini adalah gereja rumah tangga. Bagaimana lewat hal-hal rohani simple, saudara. Hanya putar lagu rohani. Putar lagu rohani. And then saya lihat mama saya rajin sekali baca kitab suci. Saya nggak bilang papa saya nggak rajin gitu ya. Maaf pak, dia sudah pulang ke surga. Dia sudah bahagia di sana. Saya nggak bilang begitu. Tetapi mama saya punya waktu lebih. Karena dia ibu rumah tangga. Saya selalu perhatikan dia, saudara. Waduh, kalau saudara ke rumah saya di Free York gitu ya, sebelahnya New York, maksudnya Tanjung Priok gitu, saudara akan mendapati satu Alkitab yang udah hancur lebur.
bukan digigitin, tetapi dibaca setiap pagi dan dioret-oret, dikasih stabilo, dikasih garis, pokoknya itu Alkitab hancur lebur. Sampai kami sudah menikah, akhirnya kita putuskan untuk belikan kitab suci yang baru. Dan puji Tuhan, kayaknya gak dipakai deh. Dia masih pakai yang lama, karena dia ada banyak footnote-nya, ada banyak contekan-contekannya. Saudara, di situ saya belajar betapa pentingnya kitab suci, betapa pentingnya firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hari itu saya gak peduli, karena saya sempat jatuh dalam kehidupan yang tidak sempurna dengan dosa-dosa. Tetapi sewaktu pengenalan akan Tuhan, saya mulai belajar tentang kitab suci. Saya flashback lagi, oh ternyata ini loh warisan iman yang diwariskan oleh mama saya. Saya cuma lihat, mama saya gak pernah memaksa, Selo kamu harus baca kitab suci, kamu harus bertobat. No. Tetapi she's living by example. Dia hidup untuk menjadikan dirinya sebagai contoh. Dan ternyata saudara, itu yang menjadi kekuatan buat mama saya. Sampai waktu papa meninggal 5 tahun ya. Papa saya meninggal 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Malah Cilika lebih tahu. 5 tahun. Nah, ini kesaksian sedikit. Kayaknya udah pernah dari Gloria, cuma mungkin belum sampai di YouTube. Ini kan sampai YouTube. Ya, semoga kesaksian ini menjadi berkat. Jadi intinya begini. Di tahun 2015 dan 2016 mama saya tuh kehilangan 3 pribadi. Yang pertama meninggal di Desember 2015, adik laki-laki satu-satunya. Di bulan Juni 2016, itu mamanya, oma saya, meninggal dunia. Dan November 2016, kekasih jiwanya, pasangan hidupnya meninggal dunia. Saudara bisa bayangkan, belum setahun dia kehilangan 3 orang. Saudara, saya melayani Tuhan. Tetapi jujur hati saya hancur. Tetapi orang ini kuatnya minta ampun. Mama saya kuatnya minta ampun. Saya tahu hati dia sedih. Hatinya hancur saudara. Tetapi dia begitu sangat kuat secara fisik dan terutama secara roh. Dan ternyata saya percaya inilah yang dia hidupi setiap hari, setiap waktu 5:30 pagi. Yaitu baca kitab suci. Food for her soul, makanan bagi jiwanya. Sehingga di hadapan tantangan iman 3 pribadi yang sangat dia kasihi, Tuhan panggil pulang. Mama saya bisa kuat. Secara fisik dan secara roh. Karena saya tahu dia menghidupi dan dihidupi oleh firman. Dan ini yang menjadi warisan iman buat saya. Waktu saya melihat rahmat Tuhan ini lewat kehadiran mama saya ini, saya lebih komit lagi, saya harus baca firman setiap hari. Saya harus memberi makan untuk jiwa saya. Dan buat saya, ini adalah teladan iman. Inilah gereja rumah tangga. Inilah rahmat yang diwariskan untuk saya sebagai anak-anaknya. Dan ini penting untuk saudara dan saya hidupi dalam kehidupan kita. Katekismus Gereja Katolik 1657. Di sini dilaksanakan imamat yang diterima melalui pembaptisan, yaitu imamat bapa keluarga, ibu, anak-anak, semua anggota keluarga atas cara yang paling indah dalam menyambut sakramen-sakramen, dalam berdoa, dalam bersyukur, dan memberi kesaksian hidup yang suci. Ini tugas kita. Kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi gereja, untuk menjadi pewarta kabar sukacita, bukan berkhotbah ya, menjadi pewarta kabar sukacita lewat teladan hidup kita. Saudara, pasangan hidup kita memerlukan kasih Tuhan, kita memerlukan kasih Tuhan, orang tua, mertua, anak memerlukan kasih Tuhan. Makanya untuk keperluan kasih Tuhan ini gak ada lain, kita harus hadirkan Tuhan. Makanya penting untuk membangun mesbah doa dalam keluarga, penting untuk membangun mesbah pujian dan penyembahan, penting untuk membangun mesbah korban ucapan syukur lewat firman Allah, penting untuk membangun mesbah lewat perayaan syukur Ekaristi, bukan sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri tapi bersama-sama. Saya ingat sekali saudara terkasih dalam Tuhan, ini saya bersaksi untuk keluarga saya tentunya ya, untuk mama papa saya, karena sampai hari ini kami, saya dan Angel belum
Kami percaya kami belum, someday kami akan dapat untuk hadirnya seorang anak gitu ya. Tetapi bagaimana warisan teladan iman ini benar-benar dapat menggubah sebuah kehidupan. Saya anak sendiri, kalau nggak bisa dibilang anak tunggal gitu ya. Saya anak sendiri. Jadi kalau misa dulu bertiga, mama, papa dan saya tentunya gitu ya. Keluarga kudus dari Warakas, ya kan, anak tunggal gitu ya. Kita misa. Guess what? Papa saya ikut misa, tetapi dari tahun 74 sampai tahun 99 dia nggak pernah komuni, saudara. Dia nggak pernah komuni. Kenapa? Karena dia bilang, saya hidupnya penuh dosa, nggak pantas, nggak layak. Jadi bayangkan ya, dari tahun 74 mereka menikah sampai pesta perak, papa saya nggak pernah komuni. Dan saudara tahu, apa yang membuat papa saya komuni? Kejadiannya, waduh, saya kalau cerita ini sangat bersyukur dan bersuka cita gitu ya. Karena kejadiannya simple tapi efeknya luar biasa. Jadi ceritanya gini, saya habis kelar SADR, retret bersama sahabat-sahabat Persekutuan Doa Ignatius Loyola di Depok. Saya tadi lihat ada Susan, hai Susan, dia salah satu alumni DPDIL. Saya pulang SADR dong, wah piro menyala-nyala. Saya ingat sekali, saya SADR pertama itu pengajarnya sesi pertama HUMA itu ada juga di ruangan ini. Yaitu Kakak Medi Widodo gitu ya. Dia salah satu pengajar dan sekarang saya berterima kasih kita satu tim, puji nama Tuhan. Gitu ya. And then salah satu dari sesi itu bilang, kamu harus ngampunin. Kamu harus ngampunin. Dan saya pulang gitu ya, saya pulang. Kan Apiro lagi nyala nih habis pencurahan. Saya panggil mama papa saya ajak ngobrol. Saudara, saya sangat introvert, saya orang yang sangat tertutup. Kalau saudara lihat saya megang mic lancar ngomong, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tetapi aslinya saya pendiam. Coba tanya Rofi, pasti dia akan bilang, bohong. saya orangnya hanya beberapa orang dekat yang bisa ngobrol bareng ya. Salah satunya ini ibu saya Cilike dan anaknya Rofi gitu ya. Saya panggil kedua orang tua saya, mereka bingung. Ini kenapa gitu ya, pulang retret kok tiba-tiba begini. Akhirnya saya panggil, saya bilang, Ma, Pa, Selo nih banyak buat salah. Ampuni Selo. Mohon maaf saya agak emosional. And guess what? Setelah saya bilang begitu, tiba-tiba saudara papa saya itu kakunya minta ampun. Untuk sahabat-sahabat Gloria mereka tahu sifatnya, karakter papa saya kayak apa. Ya. Saya kasih tahu satu. Dia kalau nonton bola, tim idolanya gol, nggak teriak-teriak. Saudara bayangkan kakunya dia, pendiamnya dia. Tapi he's the best dad ever gitu ya. Tiba-tiba orang yang super kaku ini, tiba-tiba dia kayak melorot dari tempat tidur, dia pegang kaki saya dan dia bilang, Papa minta maaf. Dan kami tiga orang itu di kamar itu kami nangis saling berpelukan. Itu udah kayak Teletubbies itu. Kayak pelukan. And guess what? Pewartaan lewat kasih yang mengampuni. Tiba-tiba minggu depan kita gereja bertiga. Papa saya selalu di ujung. Habis itu mama saya baru saya. Tiba-tiba dia berdiri loh. Dia berdiri, dia jalan. Terus aku sama mama lihat-lihatan. Ih, kenapa nih orang? Lewat pewartaan, lewat kehidupan, lewat rahmat, belas kasih dan pengampunan, ada satu kehidupan yang diubahkan. Dan perubahan itu terjadi di keluarga. Saya belum pelayanan saudara, belum belajar tentang kitab suci, belum belajar WA, belum belajar penginjilan, belum. Tetapi waktu saya belajar untuk menjadi kasih yang hidup, menjadi tanda kehadiran Tuhan, sakramen yang hidup, saya mengucap syukur, Papa dipulihkan. Dan saya percaya, lewat kehidupan keluarga kita, di dalam segala ketidaksempurnaan kita, sesungguhnya ada rahmat yang Tuhan sediakan. Jadi jangan lihat ketidaksempurnaan istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, apalagi mertuamu.
Gak usah dilihat ketidaksempurnaannya. Sorry ya, kayak kamu, aku sempurna aja. Stop menghakimi ketidaksempurnaan rumah kita. Karena sesungguhnya kalau rumah kita berantakan, it is our fault. Bukan salah Rofi, bukan salah Cilike, salahnya Selo. Karena saya tidak membereskan rumah tangga saya. Tidak membereskan keluarga saya. Tidak menjadikan diri saya sebagai tanda kehadiran Tuhan. Ini penting sahabat-sahabat kasih Tuhan. Tadi saya mau nyanyi lagu ini, tapi kata Rofi, ini bukan lagu rohani, saudara. Ini memang bukan lagu rohani. Bukan soal ragunya yang rohani, tetapi manusia rohani itu jauh lebih penting. Ini bukan lagu penyembahan yang abis nyanyi and then kita bahas roh. Tetapi saya mau yang hafal, kalian boleh googling deh lagunya. Saya pakai dulu biar dengar musik. Cek. Lagunya sangat populer. Lagunya sangat dikenal dan sangat terkenal. Lagu ini penuh urapan. Udah tahu kan dari intronya? Kita nyanyi sama-sama, googling aja teksnya. Karena saya nggak share screen. Yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Lambaikan tanganmu, selamat malam. Selamat malam emak. Selamat malam abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak. Terima kasih abah. Untuk tampil perkasa. Gimana ini kan? Saya gak hafal saudara. Ini penting. Kita punya harta yang paling mewah, yaitu keluarga. Kita punya mutiara yang paling luar biasa, yaitu rumah kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Ini penting untuk kita hidupi. Biarkan Tuhan hadir. Karena Tuhan hadir, Dia akan yang mengisi segala kekosongan. Dia akan mengisi segala kehampaan. Dia akan mengubahkan air menjadi anggur. Waktu kita mulai kekurangan anggur manis dalam keluarga, rumah tangga, dalam rumah kita, hadirkan Tuhan. Saudara lihat, mujizat pertama yang Yesus buat ada di keluarga. Artinya apa? Perhatian Tuhan ada di keluarga-keluarga. Karena Tuhan rindu, Dia hadir untuk menghidupi, dihidupi, mengubahkan, dan memperbaharui keluarga kita. My home is my church. My church is my home. Our church is our family. Our church is our wife. Pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita. Kita boleh punya keluarga dimanapun, tetapi ingat, kita harus kembali ke keluarga inti kita. Kita harus kembali ke rumah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para penumpang sekalian, sebentar lagi kita akan mendarat di rumah kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, di kehidupan kita masing-masing, di gereja kita masing-masing, yaitu keluarga kita. Dan biarlah dengan rahmat kehadiran Tuhan, hidup yang diubahkan, hidup yang diperbaharui, menjadi rahmat yang mengubahkan, memperbaharui keluarga kita, rumah kita. Pembaharuan perubahan dimulai dari diri kita sendiri untuk mengubahkan keluarga kita. Biarlah dengan rahmat kuasa Pentakosta, rahmat kehadiran Roh Allah yang mengubahkan,
keluarga saudara juga dipulihkan, keluarga saudara juga diubahkan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga, menjadi istana, dan menjadi mutiara yang kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Allah. Lawat setiap keluarga, lawat setiap rumah tangga, lawat setiap relasi pasangan suami istri, lawat setiap relasi orang tua dan anak. Pulihkan jamaah keluarga-keluarga Kristus, rumah-rumah yang merupakan gereja, tanda kehadiran Tuhan. Lawat umat-Mu, jamaah umat-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, lawat keluarga-keluarga Kristus, lawat rumah tangga yang sedang berada di dalam kekacauan, berada dalam perselisihan. Jamaah keluarga-keluarga yang karena pandemi ini sedang mengalami krisis ekonomi. Lawat setiap pribadi yang menyesal berada di dalam bagian keluarga-keluarga, tempat di mana mereka semua boleh berada dalam kehidupan mereka. Roh Kudus urapi, Roh Kudus jamah, Roh Kudus beri kekuatan dan penghiburan yang baru untuk setiap keluarga-keluarga orang beriman yang malam hari ini join lewat persekutuan doa Gloria di Zoom meeting ini. Izinkan hamba dengan segala ketidaksempurnaan hamba berdoa mengangkat tangan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga, Tuhan memberkati rumah tangga yang merupakan gereja, di mana kehadiran Roh Allah akan menyempurnakan segala ketidaksempurnaan ini. Roh Kudus beri hikmat supaya tidak terjadi perselisihan karena beda pendapat. Perbedaan pendapat seharusnya mempersatukan untuk menemukan titik temu, bukan perpecahan. Berkati Tuhan, urapi jamaah gereja-gereja rumah tangga ini Tuhan. Biarlah rumah kami dengan kehadiran Kristus lewat relasi yang baik dengan pasangan hidup kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami. Kami sungguh boleh mengalami kepenuhan kehadiran Tuhan. Berkati keluarga-keluarga orang beriman yang malam hari ini hadir Tuhan Yesus. Zaman kuasa Roh Kudus mengurapi. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Kami angkat tangan kami dan kami katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah urapan-Mu, lawatan-Mu. Keluarga kami, rumah kami perlu Engkau Tuhan. Perlu. Sekali lagi kami persembahkan keluarga, rumah tangga, cita-cita masa depan. Bekerjalah
jamah urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, amin. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Terima kasih Selo buat firman-Nya yang begitu indah dan menguatkan kita semuanya. Biarlah kita semua keluarga-keluarga Katolik selalu diberkati oleh Tuhan, terlebih melalui firman yang sudah kita dengarkan. Marilah sekarang kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa syafaat bersama. Kami berdoa untuk sahabat kami Andre dan Santi yang hari ini merayakan wedding anniversary-nya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga Andre dengan berkat-Mu yang berlimpah, dengan kasih-Mu yang berlimpah, dan biarlah keluarga kecil ini semakin Kau berkati di dalam pekerjaan Andre, di dalam pelayanan Andre, dan di dalam keluarga Andre. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sahabat kami Susan yang hari-hari ini kurang sehat ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Susan, Kau berikan kesehatan buat Susan, dan terlebih Kau berkati pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah pekerjaannya menjadi berkat di dalam setiap kehidupan dia. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Romo Stefanus dari Keuskupan WT Bula yang sedang sakit. Kiranya Kau berkati Romo Stefanus, Kau berikan kesembuhan buat Romo Stefanus. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat jiwa Papa Ivan Setiawan, Emak Kinasi, Engkong Gunarto Pringgo, Andri Surya Himawan, dan Bekti. Tuhan, kiranya Kau berikan rahmat ilahi Kau berikan rahmat ilahi bersama Engkau di surga, Kau berikan mereka kebahagiaan di surga. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, dan biarlah apa yang mereka berikan menjadi berkat buat kerajaan-Mu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang boleh kami panjatkan kepadamu. Amin. Bawa hidupku sekarang
mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari sekarang kita mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada Bro Selo atas pewartaan yang diberikan serta sharing pengalamannya. Semoga Bro Selo semakin diberkati untuk memberkati. Serta terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang join pada PD online hari ini. Serta untuk Cilike dan juga Bro Rofi sebagai tim pujian, tim host dan juga co-host, serta tim doa. PD Gloria pada bulan Juni ini mengambil tema besar Home Sweet Home. Memasuki bulan Juni, Gloria mengajak kita untuk berefleksi mengenai keluarga. Ada 3 kali PD di bulan Juni ini, yakni tanggal 10, tanggal 17, dan juga tanggal 24 Juni. Nah, untuk next PD, kita akan mengambil tema itu My Home, My Love, akan dibawakan oleh Pak Bapak Yopi Tarore. PD tetap diadakan pada jam 7 dan tetap melalui Zoom. YouTube akan dipublish setelah PD. Jadi, mari ajak sahabat-sahabat Gloria untuk join via Zoom aja ya. Dan sahabat-sahabat Gloria yang nantinya mendapatkan flyer melalui WA bisa langsung klik tulisan Zoom atau scan QR untuk langsung terhubung ke link Zoom-nya. Gloria berdoa untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat Gloria. Apabila sahabat-sahabat Gloria memiliki intensi doa khusus yang mau didoakan pada saat PD, atau melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, dapat mengirimkan WA-nya, mengirimkan wujud doanya ke Cilike melalui nomor yang tertera. Maksimal hari Kamis jam 18 ya, untuk mengirimkan intensi doanya. Gloria juga ada atau memiliki sosial media, yakni Instagram dan juga YouTube. Untuk Instagram, silakan di-follow @PDPKK Gloria, dan nanti akan di-follow back oleh Glomin. Dan untuk YouTube, silakan search di PDPKK Gloria. Mohon untuk di-like video-videonya, share ke teman-teman yang belum join
pada PD hari ini. Serta tolong berikan komen bagaimana kesan dan pesan dalam mengikuti PD. Serta jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat terupdate jika ada upload video baru tentang PD Gloria. Oke, itu aja pengumumannya dan terima kasih serta sampai jumpa di Kamis mendatang tanggal 10 Juni. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ruli, buat pengumumannya. Mari sekarang kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan cintamu yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih kalau kami sudah Kau segarkan melalui firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami semuanya. Terlebih kami, keluarga-keluarga Katolik yang pada malam hari ini mengikuti persekutuan doa Zoom pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu, kami mohon berkat-Mu juga ya Tuhan untuk sahabat kami Selo. Kiranya Kau berkati dia terus menerus ya Tuhan di dalam pelayanannya, terlebih di dalam keluarganya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati terus Selo, dan biarlah semakin hari semakin Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa ini, biarlah kami tetap bersekutu di dalam Roh Kudus. Kami boleh berpisah, tetapi kami tetap bersatu di dalam Roh Kudus. Dan biarlah kami bertemu kembali Kamis yang akan datang bersama di dalam persekutuan doa online ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, yang selalu melindungi kami anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan karena Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
biasa. Yesusku luar. Sekali lagi katakan, siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Selamat malam, sampai bertemu Kamis yang akan datang. Terima kasih. Thank you. Kakak Tian, thank you. Ade dokter.